Perkenalkan, nama saya Febrianti, NPM 1846048 dari Universitas Internasional Batam, dari jurusan pariwisata. Nah, hari ini saya akan mengaitkan kasus dari Aqua dan Le Mineral ini. Terus saya akan mengaitkan dengan mata kuliah saya, yaitu hukum bisnis. Nah, jadi dengan berkembangnya dunia usaha saat ini, para pelaku usaha dalam dunia industri air mineral terlibat persaingan usaha yang cukup ketat. Nah, di era globalisasi saat ini, melakukan para pelaku usaha semakin bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih luas. Jadi, semakin ketatnya usaha gitu akan membuat seseorang itu atau pedagang usaha tersebut membuat curang gitu loh. Terus agar mendapatkan usaha yang maksimal, pelaku usaha terkadang bahkan sering melakukan tindakan yang kurang jujur. Terus itu dapat menghambat pelaku usaha lain dalam melaksanakan prinsip ekonominya. Nah, dalam kasus ini, produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar 3 pasal sekaligus. Yaitu yang pertama itu ada pasal 15 ayat 3. Terus yang kedua itu ada pasal 19 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 1999, yaitu tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat gitu loh. Jadi si PT Aqua Tirta Investama ini itu diduga melanggar 3 pasal sekaligus. Jadi akan dilakukan pengecekan oleh kantor KPPU. Nah, jadi ceritanya itu bermula dari laporan para pedagang retail maupun eceran ke kantor KPPU pada September 2016. Terus pedagangnya mengaku kalau PT Tirta Investama itu dihalangi untuk menjual produknya ke Le Mineral yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Nah, salah satu perjanjian retail menyebutkan apabila pedagang menjual produk Le Mineral, maka statusnya akan diturunkan dari Star Outlet atau SO menjadi wholesaler atau eceran. Jadi apabila mereka menjual produk Le Mineral, maka mereka statusnya akan diturunkan gitu loh. Jadi misalnya mereka menjual dari Star Outlet atau SO, maka mereka hanya akan mendapatkan eceran atau wholesaler aja. Terus atas perbuatan itu PT Tirta Fresindo Jaya melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada tanggal 1 Oktober 2017. Terus somasi ini lalu ditanggapi oleh otoritas persaingan usaha. Terus KPPU menduga ada praktik persaingan usaha tidak sehat dalam industri kemasan tersebut. Nah, Aqua menggunakan seluruh media untuk iklan. Jadi siapa sih yang nggak tahu Aqua? Terus Aqua itu pasti di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini pasti semua tahu Aqua, merek Aqua gitu loh. Terus Aqua ini menurut saya itu pintar karena dia mengiklankan mereknya di televisi, radio, koran, majalah. Terus dia membawakan logo slogan birunya yang berbeda gitu loh. Jadi dia unik gitu karena slogan logonya itu. Terus bauran pemasaran kemudian dirancang yang akan memberikan hasil yang terbaik dalam penjualan. Terus menurut saya Aqua ini memang paling the best sih, karena dia merancang dari nol sampai sempurna gitu untuk supaya penjualannya itu semakin laku keras gitu loh. Terus lain itu menciptakan nilai maksimum bagi konsumen. Nah, dapat kita lihat bahwa target pasarnya cenderung kepada masyarakat metropolitan yang aktif dan dinamis. Aqua itu menurut saya dia lebih ke menjualnya ke metropolitan, itu maksudnya kayak lebih ke perkotaan gitu. Tetapi yang saya lihat itu Aqua juga menjualnya ke masyarakat pencicilan yang di desa ataupun di pelosok-pelosok gitu. Nah, namun dalam hal ini Aqua didapati melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu loh. Nah, jadi Aqua ini diduga melakukan exclusive dealing dengan melakukan penguasaan pasar, yaitu di mana Aqua ini melakukan perjanjian tertutup ataupun disebut dengan exclusive agreement, yaitu perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli
pembeli dan pelaku penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama gitu. Nah, sesuai dengan hasil yang saya searching di Google ataupun di YouTube, perbandingannya itu bagi Star Outlet ataupun SO, harga yang dikenakan sebesar 37.000 per karton untuk ukuran yang 600 ml. Terus sementara bagi yang wholesaler ataupun eceran dikenakan 39.990 perak per kartonnya. Terus sesuai dengan keputusan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang perjanjian tertutup ataupun exclusive dealing. Nah, keputusannya yaitu pada tanggal 19 Desember 2017, Majelis Komisi menilai ataupun menganalisa bahwa PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Jaya terbukti bersalah dan melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, dalam perkara antara PT Tirta Fresindo Jaya melawan PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Jaya, Majelis Komisi menghukum PT Tirta Investama selaku terlapor yang pertama untuk membayar denda sebesar 13M dan PT Balina Agung Jaya selaku terlapor yang kedua sebesar 6M untuk disetorkan untuk ke kas negara. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan informasi, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.